Nah, itu semuanya itu hijab. Nah, hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi, misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain itu. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi, Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah, desain ini nanti oleh manusia malah jadi hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti uslub khas Quran. Uslub niku tata bahasane khas Quran. Niki kasih London gitu. Ini nganti ngapal Quran ini. Nanti istilah. Kalau dalam bahasa Quran, dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat niki, wa idza azatnanna sarahmatam min ba'di dzarra amasatum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibati wa farihu bi ja'arifun asif. Ngeten misalnya jenengan naik kapal itu mesinnya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru, fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya, kemarin kasus Titanic. Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin selamat. Nah, Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat birikin thayyibah. Harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat. Ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran. Nah, ini yang nggak disadari manusia. Dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat sangar-sangar dicolok, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca. Dia lupa ada satu kondisi yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Dzalika bi anna wal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Qur'an yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apa lafaz Al-Qur'an. Misalnya begini. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayban. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur.
Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rentak, 70 tambah rentak, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya kata nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak apa? Besar. Allah pula menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini, ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, aida kunna idzama wa rufatan inna lamaqusuna khalqan apa? Jadida. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi. Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa apa? Materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga ada ikut mewujudkan dirinya sendiri. Juga ada ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran angannya manusia. Innama bahuikum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu maknanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu yang mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah nama-nama mata itu sesenangan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadihi matauna. Ini barang saya. Asdul mata mengambil apa? Materi. Ini kalau cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa nopo hidup lagi dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal wujud. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin kasusnya akeh. Karena kasusnya akeh tidak mikir agama mau nyoal nopo aku. Ngurusi kasusnya dhewe ra iso wae ngasusno kawin nopo. Ngono ku repot. Soal iku buat teori politik, apa ben wong ora mikir perkara liya urusan ente nak ngurusi awake dhewe ra bar ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenenge wong blodor ketok susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan Melayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Teman andelok Miss Universe Afrika sing paling ayo janggal ayune nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Ini kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam pizza. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam memangan kotoran manusia, jadi ayam manusia tertarik. Bodoh. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan gampang.
Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikan. Nggih, iwak-iwak teng kali lak pakanane, iwak lele lak pakanane barang-barang jorok. Manusa jorok. Tapi ketika jadi iwak lele sifat. Jadi manusia akal-akalannya gampang. Dari pangeran innama bahyukum malah anfusikum mata al-hayatid. Tidak pernah tahu. Dia cara berpikir tidak pernah komprehensif. Tidak pernah sempurna. Lalu tidak tahu sempurna, nyongkok bener. Nyongkok apa? Tambah pintu meneh. Tambah apa? Itu kan terus repot. Manusia kan. Lah sing diri ya padha dene, wis kere kok diribu arah. Wis kere kok poligami apa? Butuh sih ora kelar terus apa? Poligami lah, sing di poligami penggemar ya ora dilapok kira ora dan berburu lewat dukun. Senenge lewat apa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma apa? Hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab. Berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini. Di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita apa? Bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi. Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Lah desain ini nanti oleh manusia malah jadi hijab. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mentontonkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak cerai mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udo kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, bikin orang birahi dan malah apa? Kowe nak delok ning Afrika sono pemerkosaan gak janggal kok iso ngono diperkosa. Tiga aku enak iki men iki cara sampeyan iki. Sama orang Afrika delok wong kita diperkosa ya janggal. Wong kok kabur cempek kok dujan. Lah coba sampean disambayangkan orang Timika diperkosa. Padahal mengangguk kenapa? Kotake mengangguk kotekan. Kok iso ono sing saling memperkosa? Padahal sampean roh melayu. Itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang apa? Irian orang Afrika beda. Lah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Kira berpikir aida kunna idoma warufatan aina lama usuna kal kenapa. Jadi mulane ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis sajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabe pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menungso. Saaneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya kalau komentar. Pak, dari pangeran wa in ta'jab wa ajabu kau padha-padha aneh-aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kula sering ditakoki mahasiswa filsafat. Katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karepe dhewe dihisab-hisab dhewe. Lah iku aneh kowe, ora melok duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakon-lakoni dhewe bener ngene sing duwe karep ben dilakon-lakoni dhewe. Lah ora melok duwe donya, ya ora melok duwe karep. Kok malah nyoal, malah aneh. Aneh kowe pangeran. Luwe aneh kowe timbang ambek
Tapi ini tetap aneh kan tidak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe. Kowe ku makhluk kok nyual sing gawe. Tetap aneh kowe. Nek dari Quran aneh wong kafir timbang aku dari pengiran. Aku muni wong wis janjur leburan tak tangekno aku nyatane iso dari pengiran. Lah kowe iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa napa anfusi. Menuso iblis melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewani aku. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusi. Menuso jin kabeh iku ora melok-melok pas tau gawe langit bumi, gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Mulai dari teori ini bener kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, nggih pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora melok perang mergo rumah bojo anak cara pangeran ra trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, nggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojomu sing gawe sapa? Wong rapi bege seumur 20 tahun, mbok keloni seumur 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhekno napa? Pangeran. Modal mau ngeloni tok wae ngrasa melok du. Kowe iku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ora melok ngrumat, ora melok gedhekno, ora melok ngekeki nafas, ora melok ngekeki ayu, ora melok ngekeki macam-macam. Kowe karek nek mati tok kecangkem. Dari wong. Paham ya? Gusti tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok iso ngono? Nak kowe darani cai kuwek hanya karena bojo, lha aku pangeran malah buyute wekku ya jar pangeran. Sebab itu Tuhan tidak bisa nerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pangeran. Kene ngarepe pangeran ini soya saya ini kebatan. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari. Napa? Anania. Karena batal. Bahasa manusia di depan Tuhan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak kula sepundi, bojo kula sepundi. Ning ngarepe sing duwe itu jadi muni wae ku. Kowe wis dibojo biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gedhe sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kan. Nah kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning karepe pangeran. Dan ini yang enggak disadari ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini. Sehingga runtuh. Semua kebenaran sejati akhirnya runtuh. Karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Nah, sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat. Meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun, itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa hilang. Bahaya. Meskipun kalau hakikat dipakai secara ekstrim juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawa, dan itu bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrim juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira selamat. Dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia. Ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar, tapi tahu-tahu dia ngeluh, dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Lah, diganti kopilot itu kalau pingsan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham ya? Terus ini kenapa? Ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Nggih, huwallazi itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Huwa. Lah huwa ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Syar'i.
Domir sa'an ini kemudian dalam ilmu hajat disebut fa'us ribat makna domiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan domir nopo sa'an. Nah, domir sa'an ini kemudian ada torikot-torikot sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya gua gitu. Gua ini lak diwakofno cara tajwid dadi nopo? Akhirnya ana wiridan ini wasal usulin. Tapi murtite sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu niku kelas-kelasnya tertinggi wiridan sing itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmune apa? Jadi sing maca nek sing diwacana padha ora paham. Sajane niku ilmu tertinggi. Mereka maknanya falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu pemeriksaan hu. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Hu itu isinya Allahu ahad. Terus memiliki huwal lagi tadi hu ini. Maknanya wonten torikoh sing namuridan apa? Hu ini maksudnya apa? Hu yang menunjuk pemeriksaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik ning bab. Mergo titik bab nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik itu jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya bab itu, yaitu wujud dua itu. Mungkin dunia ora gendho kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek malih. Polisi itu gaji tetap, mergo ning dunya ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mergo ana potensi kriminal. Jadi ana polisi barokah ana malih. Wong bener kok sangka barokah wong sesat. Mbok nalar iki. Ana polisi mergo ana tingkat kriminal. Akhirnya polisi digaji tetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji barokah ana kriminal. Nah misalnya gue ilmu hakikat itu tak dunia hancur. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi ana polisi gue unsur liyane kriminal yo ora iso. Belum ra gelem ana polisi mergo ana apa? Ana presiden mergo orang bodoh. Isane urip nek ana sing ngatur. Nah akhirnya kita kei kesempatan ngatur. Nah aturnya peset gegere gak karuan. Berarti barokah pemimpin barokah wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai jadi paling kalau bodoh, kalau kan ngalir ya orang tanya, orang bilang ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai baru kayak kan bodoh, dodo, lah ilmu hakikat senengane mikir, dodo dijungkir balik, utar. Yo tujuannya kita tok, ben akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok ngono tok. Iku fakir Fatihah. Maknane Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud inti sari napa? Nah itu yang dipakai harga. Tapi andikan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhrul Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus Siti Jenar dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar lebih daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya dua semuanya itu. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam nerangno kabeh. Misalnya begini sing kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau terangaken. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Lah udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh, roh udan ya udan. Mata al-hayatit, nak udan aku adus, nak udan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di udan, kangelan, besan, ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran kakuat itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran.
Mulane inna fi khalqis samawati wal ardi sampai watas rifir riya. Ana angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhkhari baina sama'i wal ardh. Nek angin didesain sedemikian rupa iso nguapno air laut, engko terjadi as-sahabil musakhkhar. Ana awan sing menggantung baina sama'i wal ardh. Tapi manusia ini bodoh. Mergo dekne pikirane mata al hayatit. Pokoke ana udan nandur pari sudah. Mulane ciri utama ilmuwan, iku mesti ra seneng nandur pari. Mergo mikir to. Sekali dia seneng nandur pari ra iso dadi ilmuwan. Lah ora ulama kok seneng mergawe, mesti ra pati ulama. Oh, mesti ora mungkin. Ora ulama kok seneng petani, seneng dagang, mesti ra pati ulama. Ya wong saleh ora, tapi ra pati ulama. Karena betune mesti ra iso. Dia jadi seorang pakar yang hebat mesti ra iso. Kalau hutan dia ra tau mikir, iki kok iso hutan musim ini kok mundur sampe. Nah, pakar mesti iso. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terhambat? Karena kemarin ada ekosistem sing agak rubah begini gitu. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi, kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, ini disebut innama qadrukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wallahu yatu ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju darissalam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah apa? Fil akhir. Hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindakan apa? Kriminal. Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik, karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Aqil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, tidak asbah, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madayat alu-wahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa, memperlakukan ayat saya kayak apa. Wal-ghafil yaqulu mada akal. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir, apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nyaur utang, duit, duit. Ketuku mobil, ya duit, duit. Enggak apa yang nama bojo, ya duit, duit. Bingung. Dapat bingung, Allah dari tulang dia mau nggak mikir, aku cuma malah bingung. Mungkin nggak kowe, utang kowe apa nyawa? Mungkin ada rakyat yang malah utang. Pasti orang kalau apa? Utang. Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Iku kitab paling berat, mulane iku ditobat tenan. Boten mesti, kula selawase pangeran jenengan ora. Dari sapa kok pangeran aku? Kowe anggere tangi suri muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soya saya kok yang dunia wae. Ora bisa memang kok. Iku sing disebut walatus alunna yauma idzin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu hisab. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali. Sangat tinggi. Okay? Potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Loh, pangeran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu.
benda ini didesain Tuhan, misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini, dan benda ini punya watak itu yang menciptakan. Loh, kira Arab tak orang. Lah, roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah, itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pangeran ngaku pangeran. Saya itu orang wong rasa pinter. Wong rasa mangan iso waras nanti infus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini, misalnya ke ini, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai 200 tahun ya Pak Ibn. Paham ya? Terus ini peringatan kami jenengan dan itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuktatul wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah. Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran. Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuktohnya, ya, nuktatul wujudnya itu di Allah. Atau didomir apa? Didomir apa? Syah. Misalnya begini. Syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi, itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza Karena itu tadi. Misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter. Dan itu yang menciptakan tidak kita, tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan. Karena sudah tahu dia, kalau mendung di arah sini, kemudian dirangsang pakai garam. Garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini. Sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang menciptakan. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi yang menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya, itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa yang golek iwak. Iku istilah Allah berdua. Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan sing gawe aku. Mesin sing gawe aku misalnya. Kok kayu jadi sing gawe pengiran. Mesin sing gawe kok besi sing gawe napa? Tapi iki sing gawe aku. Mbok gawe kabelan aku kepene Malioboro gak didone ning laut. Kowe dikarep tok mara laut iku ya kehendaki Allah. Mau ora dikandhe Allah kowe karep turu ya ora didone napa? Kowe saiki kepene Malioboro ya ora didone apa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayyikum ya duanya itu. Paham? Allah lah yang menjadikan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham? Jangan katakan lu, wong mara laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Quran? Ya rusak, banget ngono ya. Padahal cara ilmuwan laut iso nampung kapal itu butuh butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak Laut Merah, barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali.
Tapi rom kan pokoknya kapal iso liwat untuk iwak bariku mangan wis. Lah iku jenis innawa babikum ala anusikum mata al hayatit sumari buentuk cara berpikir yo ngono iku. Padahal nak mbok pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa, itu beda sekali. Misalnya karakter Laut Merah dengan Laut apa? Di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi laut apa terang. Karena jasnya apa, ngandung apa, itu terserah Tuhan semua. Tapi kita enak saja tinggal makai, bukan antai wakai, didol, di duit marun, bermangan dengan. Yaitu innama babikum, ala anfusikum, apa? Mata'al hayat itu. Jadi semua dunia rusak ini. Mohon doa terusakan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina tetep kedhe wong akeh ahsanu kang nglakoni ihsan sapa alladzina, nglakoni iman, nglakoni ihsan sapa alladzina. Oleh nglakoni ihsan bil imani lan iman. Al husna utawi entuk kaapian, air jannatu tegese soben untuk swarga. Wa ziyadah tenan untuk tambahan, di luar masuk swarga untuk bonus untuk tambahan. Iya te ziyada iku an-nazari iso ningali ilahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala kama hadis muslimin kok ing dalam hadis muslim. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Wala yarhaqulan ora mekenani yaksa tegese ora mekenani wujuhahum ing wajah-wajahe alladzina ahsanu. Apa qatarun apa kehitam-hitaman sawadun tegese kehitam-hitaman. Wala zillatun lan ora kesusahan ka'abatun tegese kesusahan. Ulai kau temu kono kabeh ashabul jannati ku pira-pira penduduk swarga rum kang te ulai kabeh enggal jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Waladina te wong akeh atun ala liladina asanu waliladina tikse kedhe wong akeh kasab kang nglakoni sapa ladina asaiat ing pira-pira ngamal elek. Amilu tikse nglakoni sapa akeh asyirka ing kemusyrikan. Jaza usaiatin te entuk piwales elek bimis ya kelawan sepadane saya. Wa tarhaquhum billah. Lan mekenani ing wong akeh dilatun kehinaan malagum minallahi min asim ora ana kedhe wong akeh minallahi sange Allah min asim ente wong dat sing lindungi mani entek dat sing lindungi kaan nama ukhsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mutlima kaya sedunge den nggono ul bisa tegese den nggono apa wujuh majawa wong akeh qita'an ing pira-pira potongan sifat khitok jamu kitatin wa iskaniha kitan sebagian kira amboten kitoan tapi kitan ejutan tegese bagian nalai sing wektu bengi musliman ingkang metengi utahe kau temu kono-kono kabeh ashabun nariku pira-pira penduduk neraka hum teulai kabeh ing dalam nariku khaliduna iku langgeng kabeh. Nah iki balik teng keterangan Paulus. Kalau sampean mikir manusia itu fisik, nggih, fisik renta tua mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyoal lagi. Manusia itu fisik, renta, dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi, bisa nopo? Bisa nopo? Abadi. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomongin rokok abadi, ini surga abadi. Sing mari abadi, Allah menghendaki mereka niku abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan, manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti ada. Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah bahwa orang di surga abadi itu illa ma syaa Allah kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya ora kowe iso diusir. Kok pengen keton. Silboro suwarga dhewe wong ora jelas. Maksudnya ayat itu begini loh, manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, tidak punya keabadian. Cek itu sing rokok, cek sing suar, sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya apa? Sebab itu mulai, pokoknya kalau ngaji berapa, kalau nganti mati berapa, kalau mantep ahli suarga, pokoknya kalau rapati soleh lah, kalau mesti suarga.
Kok kula bagian kampanye kul falillah hujjatul napa? Balik. Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi sego terus. Mesti uang ini mati. Wah, nasi ini basi. Paling tolong dina wis basi. Lah iki akeh batu mulia. Darani wae kira iso bosok wong akeh. Lho apa mesti guyu ngakak manusa cek bento. Nah aku wis niat gawe nasi, yakine tak desain mambu. Nek gawe akeh tak desain gak. Pak, boleh cara Allah ora ono masalah. Bedane sego iku mambu, nak 3 dina gaji. Nak bedane akeh 3 dina gak mambu. Lho kok ilmu ngono kok darani pinter. To betul, paham ya? Lah apa mesti guyu? Berhubung aku menghendaki gak basi, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki basi tak gawe kan. Lah apa kok tak kok? Lah jenengan saged ndamel sego dadi akeh ya gampang akeh iki. Sego iki izin apa dadi. Wong akeh terserah pengen. Lah saiki tak sego nasi diakeh, ya bagi akeh disegakno ya rapi apa. Gampang to nek cara pengiran sing gawe. Artinya begini, akeh bertahan lama, batu mulia. Kados mutiara bertahan lama. Itu bukan karena mutiaranya bertahan lama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara, yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang, jadi luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat, dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi itu pasti bagi 3 hari. Dalam malaikat siap jadi kulkas. Ratusan tahun saya juga ini kutub irama bung di kulkas Lalu cara berpikir Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang dikutub tidak pernah basi? Itu didesain. Lah menurut kok roe, nak nasi ku mambu, nak batu mulia tidak. Dia lupa. Kenapa batu mulia jadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Dia pasti tidak bisa jawab. Mulai Allah itu begitu bangga mbek zat sing bersifat kholaqo. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusa mau iso omong, paham ya? Manusa mau iso napa? Mulane nggone asal usule Nabi Adam digawe Adam. Kowe tak gawe luwih pinter timbang malaikat, tapi aja sombong teman-teman. Lah kan ana kon mergo kowe tak pinter-pinter mung iso darani, nek iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi ya ngono to. Pintere manusa kok ora jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama adamal. Wong darani pinter jebule glethek kok ngono-ngono to. Dadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho niku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, manusa mau roh, pitik ku cilik, nak wedhus terus gede, sapi gede. Ngoten to. Tapi dia ora tau iso mikir kenapa nak sapi gede, nak pitik cilik, dan sampean wong pakar profesor lah kok. Kalau Anda memang betul pakar, cek ulama, cek profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti iso mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede gawe pitik. Ya ngono to. Lah menurut pintere dhewe kok ngono to. Jadi paling pinter kok ya mentok kok ngono to. Paham ya? Lah kowe ora tau ngalim, ora tau paham ini al-khaliq zat yang menciptakan ora hawane blas. Paling banter jadi kepentingan di iso gawe aku suka ya Gusti. Nek iso gawe suka kenapa gawe kula melarat ya. Iku bab hukum ala anfusikum mata al hayati. Ya pangeran mbok kerdilno demi kepentingan dhewe. Nah jenengan kuwasa ala kulisein mbok kula paringi suka, paringi dhuwit. Mungkin ana butuh dhuwit mbok warai seneng napa? Sing dhuwit aku kowe pengen mbok elak apa? Pak, utekem. Tapi pangeran kan niku ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing model ngono. Iku ora donga marahi pangeran, ngelok-ngelokno pangeran. Donga ben ngelok-ngelokno pangeran beda. Donga iku tawadhu, ape demi kepentingan agama itu. Ora ngono jenenge ngelok-ngelokno pangeran, melibatkan tuh pangeran sampean utang, jadi libatno penyaur napa? Paham gitu. Pangeran nama di kasus Bank Senturi, saya gitu istighosah ben selamat. Orang kalau utang kalau nilai kalau nyelamat, tidak bisa. Kalau baleni Malaysia, Nabi Adam itu tenggene dialek mbek malaikat. Nabi Adam darane pinter. Pintere Nabi Adam ora karena bisa merekayasa genetik atau ndak. Ora jenenge perkara ngono tok. Mergo mentoke ilmune menungso, iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing. Kambing luwih gedhe timbang ayam.
Ya ngono tok. Mbok takoki ra kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing. Ya ra iso, mesti ra iso. Mana ono guyonan orang tak tahu bisa lagi guyonan. Menusuk tetap iso jawab. Kena apa lombok itu pedes, nak gula itu manis. Paling penting iso jawab. Nak diwale, lombok itu jenis gula itu jenis apa? Jenis apa? Cabai. Ya tadi menusuk ada. Mau roh jenis tok. Nak sing manis gula, nak sing pedes jenis cabai. Lu orang ngono tok kok ngaku pinter itu jalannya komedi. Paham ya? Mulane Allah tetap nyifati manusia wa kanal insanu zaluman apa? Jaulah. Wis dolem duwe entuk napa? Wis duwe oleh napa? Saiki kok nyokal. Menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi? Padahal materi mesti nisbi. Napa mesti relatif. Sesuatu yang relatif tidak akan abadi. Semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi. Sing abadi itu kehendak Tuhan. Selagi Tuhan itu menghendaki abadi, ya abadi. Berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi, tapi Allah menghendaki mereka abadi. Kali akik nih, batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini, ono kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah, kehendak Allah masih menghendaki itu nopo. Cara gak dikehendaki abadi, ra digawe akeh, digawe ego, cepet mampu, dan digawe pisang, cepet nopo. Manusia tidak bisa menjelaskan kenapa pisang itu cepat basi, kalau batu tidak, kalau akeh tidak. Tak kau nak ada kebedaan, karuan pisang ya basi, nak akeh yo. Ujung-ujungnya jawab, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi. Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara batu mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusin. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Yang disebut apa lagu maqalidus samawati apa wal ardi. Biadihi malakutu kulli apa. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikirane dhewe. Akhirnya macam-macam. Wong wis dadi lemah, wis tangi kok kubur digugah. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugah. Masalah rezeki ditulis Allah digugah, jarene kawin ciri mari kere. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Malah dilok-elok nang kawin ciri memperparah kemiskinan. Ya aku wong sing kelar kawin dadi demenan juga malah kelar mangan. Malah jadi bojo resmi tapi kuwire kere tenan. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap sepakame Quran ya syukur rizqa lima jasa napa? Wah. Tetap takdir sugih utawa melarat karena lima jasa karena kehendak Allah. Orang kan bisa berdalih, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia nggak andel, tapi pengenan nggak andel. Nah, pengenan kan ngandel sepuluh. Kue cerdas tinggal ya aku. Kue juga di sapi limo tinggal sapi ya. Kue darah juga berdua di sapi limo. Dia gusti. Nah iya, sehingga urip aku. Sekali aku karma ini tak pateni terus mati kere. Mulane beberapa masuk bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru, mesti dong. Mulane pangeran yang ngutus, tapi limo kan wong sitok. Kudu langsung nurut, kan nurut keliru tenan. Kira-kira pangeran tiga istilah sapi, jadi sapi ini pangeran. Kue tukang angone, bang. Jadi kalau ingatkan berkali-kali, keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih ada. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering ditakoi ngoten. Gus katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa di surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga apa? Abadi. Kalau jawab, yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi.
Allah menghendaki ahli surga ada. Paham ya, terus bersama dengan salah paham ya. Kalau manusia itu pasti fana, kuluman alaiha apa? Fana. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini secara iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 11 sampai 12 itu semua khalidina fiha diistisnai nama illa ma syaa rabbuk. Keabadian ahli surga yang bergantung ma syaa rabbuk, keabadian ahli neraka juga bergantung illa ma syaa rabbuk. Jadi istisna temriki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti yang abadi masih satu. Kehendak apa? Anak ahli surga mesti fana jenis makhluk. Jenis apa? Bersama nggak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga abadi. Kami dari abadi ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Berlotosakan. Ulai ka ashabun nari hum fiha khalidun. Wasquran ini wasira yauman syuhum dinane giring sapa ingsun gum ing al-khalqu ayil khalqa jami'an halis kabehane. Sumana kulo mongko nuli ngucap sapa ingsun lil ladina maring akeh asraku kang lakoni sirik sapa ladina. Ingsun ngucap asraku makanakum antum wasyuraka hukum. Makanakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah dinasabna pemakanakum bi ilzamu lan ilzamu. Muqaddaron kang den kira krana ilzamu makanakum antum ya sira kabeh tak kisudit domir al mustatir isil al muqaddar li utafat ko den atokno alihi ngatasé dawuh asroku itu miri asroku apa wasyuraka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tikse pira-pira berhala fajayal namung komisah sapa ingsun mayasna tikse misah sapa ingsun benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamta zil yauma ayyuhal mujrimun. Waqala lan ngucap lagu maring kufar sapa syuraka pira-pira mitrane kufar ma kuntum iya ana tak budun. Ma kuntum merano sira kabeh iya ana ing sentak budunan nyembah sira kabeh. Tema iku nafiatun nafi wa kutimalan din disena apa al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah. Wa ka billah. Fakafa mongko nyukupi sapa billahi Allah apane saitan kesaksiane benara antarane kita benakum antarane sira kabeh. In dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kuna sapa kita. An ibadatikum sanging nyembah sira kabeh Allah bidina kene lali kabeh. Gunalika ning kono-kono panggonan dalil kalih maning dinane kiamat. Tablu dadi iso maca. Sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah. Iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin. Saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan. Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qaddamat tegese wis dhisikno apa nafsu al amal ing amal. Waruddu lan den balekno sapa ngake ila wa maring Allah. Maulahu yaiku bendarane wong akeh, majikane wong akeh. Allah sapa al haqiqat sing abadi. Ayisa bi titik zat sing tetap ada ini ingkang abadi. Wadolalan dadi ilang robat iki dadi ilang anjing saing ngake apa perkara kang ana sapa ngake ya baru naga gawe sapa ngake aling ades Allah minas suraka sing pira-pira mitra walam kul